Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Raditya Widi Prabaswara dari program studi ilmu komunikasi. Kali ini saya akan membahas tentang konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Latin artinya konstituante atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintah negara pada umumnya. Konstitusi pada umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Dalam bentukan organisasi konstitusi menjelaskan bentuk, struktur, aktivitas, karakter, dan aturan dasar organisasi tersebut. Setelah saya membahas tentang konstitusi, kali ini saya akan membahas tentang pengertian konstitusi. Konstitusi pada umumnya bersifat kodifikasi, yaitu sebuah dokumen yang berisi aturan-aturan untuk menjalankan suatu organisasi pemerintah negara. Namun, dalam pengertian ini, konstitusi harus diartikan dalam artian tidak semuanya berupa dokumen tertulis. Menurut para ahli ilmu hukum maupun ilmu politik, konstitusi harus diterjemahkan termasuk kesepakatan politik, negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi maupun alokasi. Konstitusi bagi organisasi pemerintahan negara yang dimaksud terdapat beberapa beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya. Terdapat pula konstitusi politik atau hukum, akan tetapi mengandung pula arti konstitusi ekonomi. Dewasa ini istilah konstitusi sering diidentikan dengan suatu kodifikasi atas dokumen yang tertulis. Sama halnya dengan Inggris juga memiliki konstitusi, namun tidak dalam bentuk kodifikasi, melainkan berdasarkan pada jurisprudensi dalam ketatanegaraan negara Inggris. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda yaitu konstitusi. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu Constitution, dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung Constitution. Sedangkan dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dapat diartikan sebagai peraturan dasar yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi satu sumber perundang-undangan. Konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara meningkat para cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Pengertian konstitusi menurut para ahli. 1. Menurut Herman Heller, konstitusi mempunyai arti luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosiologis dan politis. Yang kedua, menurut Lassalle, konstitusi adalah hubungan antar kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat, seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat, misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Kurnimanto Sutupawiro, istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu cisme yang berarti bersama dengan dan statut yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi, konstitusi berarti menetapkan secara bersama. Yang keempat, menurut Carl Smith, membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Yaitu yang pertama, konstitusi sebagai kesatuan organisasi yang mencakup hukum dan semua organisasi yang ada di dalam negara. Yang kedua, konstitusi sebagai bentuk negara. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma hukum yang tertinggi di dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu konstitusi sebagai tuntutan dari golongan bourgeois agar haknya dapat dijamin oleh penguasa,
dan konstitusi sebagai sebuah konstitusi dalam arti formil, yaitu konstitusi dapat berupa tertulis, dan konstitusi dalam arti material, yaitu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Konstitusi dalam arti positif adalah sebagai sebuah keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu mengubah tatanan kehidupan kenegaraan. Konstitusi dalam arti ideal yaitu konstitusi yang membuat adanya jaminan atas hak asasi serta perlindungannya. Jenis organisasi yang menggunakan konsep konstitusi termasuk yang pertama, organisasi pemerintahan, yang kedua, organisasi sukarela, yang ketiga, persatuan dagang, yang keempat, partai politik, dan yang kelima, perdagangan beras dan rempah-rempah. Kali ini saya akan membahas sistem, fungsi, dan struktur partai politik di Indonesia. Sesuai dengan isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia menganut sistem multi-partai, yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi-partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa adalah kuat. Golongan-golongan masyarakat lebih cenderung untuk menyalurkan ikatan-ikatan terbatas atau primordial dalam satu wadah saja. Di dalam sistem demokrasi yang ada di Indonesia, partai politik diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, partai sebagai sarana komunikasi politik. Partai politik mempunyai tugas adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan inspirasi masyarakat dan mengatur daripada kesimpang siuran pendapat dari masyarakat berkurang. Pendapat yang telah disalurkan akan ditampung dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Proses penggabungan terdapat pendapat dan inspirasi tersebut dinamakan penggabungan kepentingan atau interest aggregation. Sesudah penggabungan tersebut, di sisi lain partai politik juga sebagai bahan perbincangan dalam menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah. Di sisi ini, politik sebagai wahana perantara antara pemerintah dengan warga negara, di mana wahana ini berfungsi sebagai pendengar bagi pemerintah dan sebagai pengeras suara bagi masyarakat. Selanjutnya ada partai sebagai sarana sosialisasi politik. Partai politik memiliki peran, yaitu sebagai sarana sosialisasi politik. Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Dalam hal ini, partai politik sebagai salah satu sarana sosialisasi politik dalam menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, dan partai harus mendapat dukungan secara seluas-luasnya. Selanjutnya ada partai sebagai sarana rekrutmen politik. Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut dalam kegiatan politik sebagai anggota partai atau political recruitment. Dengan demikian, partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya dengan melalui kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Dan partai politik juga berfungsi juga dalam mendidik kader-kader muda untuk menggantikan kader yang lama. Selanjutnya, partai sebagai sarana pengatur konflik. Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha dalam mengatasinya. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai sarana pendidikan politik, artikulasi politik, komunikasi politik, sosialisasi politik, agregasi politik, dan rekrutmen. Sehingga partai politik mempengaruhi sistem politik untuk pencapaian negara yang demokratis, dan warga negara masyarakat Indonesia akan memiliki kesadaran dalam kehidupan berpolitik. Jadi dapat dikatakan bahwa peranan partai politik adalah sebagai sarana untuk menghimpun aspirasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan yang dilakukan kepada masyarakat
untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik. Selain memiliki fungsi, partai politik juga mempunyai tujuan, di mana tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita bangsa, mengembangkan kehidupan demokrasi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya partai politik ini, masyarakat Indonesia semakin mengenal pendidikan politik yang diberikan partai politik kepada masyarakat. Adapun tujuan dari partai politik seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 10 Ayat 1 sampai 3 tentang partai politik yang menunjukkan tujuan dari partai politik. Yakni tujuan partai politik tersebut dibagi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum partai politik adalah mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Yang pertama, menjaga dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, secara khusus tujuan dari partai politik adalah meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan, memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, fungsi ini dan tujuan partai politik dapat disimpulkan sebagai organisasi resmi penyalur aspirasi masyarakat yang memiliki kekuatan politik, ikut menentukan proses pembentukan kekuasaan pemerintahan secara legal, yaitu diakui berkekuatan hukum, mempunyai hak beraktivitas, merebut, dan mempertahankan kekuasaan politik. Selanjutnya, struktur partai politik di Indonesia. Di bawah ini beberapa penjabaran apa yang dimaksud dengan kelompok kepentingan, kelompok elit, kelompok birokrasi, dan massa. Kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan atau interest group adalah suatu kelompok yang mempunyai tujuan untuk memperjuangkan kepentingan dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan dan menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok ini tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya, atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Contohnya kelompok-kelompok. Kelompok elit. Kelompok elit adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuannya yaitu untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional. Contohnya yaitu elit politik yang di dalamnya terdapat kader-kader yang nantinya akan dipilih melalui pemilihan ketua umum partai. Pemilihan ini diikuti oleh anggota-anggota yang terdaftar di dalam partai tersebut. Selanjutnya juga ada kelompok birokrasi. Suatu kelompok yang memiliki peranan dalam proses terciptanya suatu kebijakan umum yang diambil dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah yang keputusannya itu sangat bermanfaat. Contohnya, pembuatan SKCK yang prosesnya dimulai dari tingkat terkecil yaitu RT, RW, dan dilanjutkan ke kelurahan sebelum SKCK dibuat di Polsek ataupun Polres. Selanjutnya massa. Massa merupakan sekumpulan orang yang berpartisipasi dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik dan turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam pembentukan kebijakan umum yang merupakan tujuan dari terbentuknya partai politik. Kelompok penekan atau pressure group. Kelompok penekan merupakan salah satu institusi politik yang dapat dipergunakan oleh rakyat untuk menyalurkan aspirasi dan kebutuhannya dengan sasaran akhir adalah untuk mempengaruhi atau bahkan membentuk kebijakan pemerintah. Kelompok penekan dapat terhimpun dalam beberapa asosiasi yang mempunyai kepentingan sama, antara lain lembaga swadaya masyarakat, organisasi soal keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan kehidupan, dan organisasi pembela hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Yayasan atau badan hukum lainnya, mereka pada umumnya dapat menjadi kelompok penekan dengan cara mengatur orientasi
tujuan-tujuannya yang secara operasional atau melakukan negosiasi sehingga dapat mempengaruhi kebijaksanaan umum. Dalam realitas kehidupan politik, kita mengenal berbagai kelompok penekan, baik yang sifatnya sektoral maupun regional. Tujuan dan target mereka biasanya bagaimana agar keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah lebih menguntungkan kelompoknya atau sekurang-kurangnya tidak merugikan. Kelompok penekan kadang-kadang muncul lebih dominan dibanding dengan partai politik, manakala partai politik peranannya tidak bisa lagi diharapkan untuk mengangkat isu netral yang mereka perjuangkan. Kondisi inilah yang mendorong kelompok penekan tampil ke depan sebagai alternatif terkemuka. Selanjutnya ada nilai. Nilai konstitusi yaitu yang pertama, nilai normatif adalah suatu konstitusi yang resmi diterima oleh suatu bangsa, dan bagi mereka, konstitusi itu tidak hanya berlaku dalam arti hukum, dan tetapi juga nyata berlaku dalam masyarakat, dalam arti berlaku efektif dan dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Yang kedua, nilai nominal adalah suatu konstitusi yang menurut hukum tetaplah berlaku, tetapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan itu disebabkan pasal-pasal tertentu tidak berlaku atau tidak seluruh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar itu berlaku bagi seluruh wilayah negara. Yang ketiga, nilai semantik adalah suatu konstitusi yang berlaku hanya untuk kepentingan penguasa saja. Dalam memobilisasi kekuasaan, penguasa menggunakan konstitusi sebagai alat untuk melaksanakan kekuasaan politik. Selanjutnya itu ada macam-macam konstitusi. Menurut C.F. Strong, konstitusi terdiri dari yang pertama, konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara. Demikian juga aturan dasar lainnya yang mengatur perikehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Yang kedua itu ada konstitusi tidak tertulis atau konvensi, adalah berupa kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul. Adapun syarat-syarat konvensi adalah yang pertama, diakui dan dipergunakan berulang-ulang dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memperhatikan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara teoritis, konstitusi dibedakan menjadi pertama, konstitusi politik adalah berisi tentang norma-norma dalam penyelenggaraan negara, hubungan rakyat dengan pemerintah, hubungan antara lembaga negara. Yang kedua itu konstitusi sosial. Konstitusi yang mengandung cita-cita sosial bangsa, rumusan filosofis negara, sistem sosial, sistem ekonomi, dan sistem politik yang ingin dikembangkan bangsa itu. Berdasarkan sifat dari konstitusi itu, pertama, ada fleksibel atau luas apabila konstitusi atau undang-undang dasar memungkinkan untuk berubah sesuai dengan perkembangan. Yang kedua, rigid atau kaku apabila konstitusi atau undang-undang dasar sulit untuk diubah unsur konstitusi. Menurut Sri Sumantri, konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Yang kedua, susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Yang ketiga, pembagian dan pembatas tugas ketatanegaraan. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang pertama, organisasi negara, yang kedua, hak asasi manusia, yang ketiga, prosedur penyelesaian masalah penyelenggaraan hukum, dan yang keempat, cara perubahan konstitusi. Menurut Kurnimanto Suto Prawiro, konstitusi berisi tentang yang pertama, pernyataan ideologis, yang kedua, pembagian kekuasaan negara, yang ketiga, jaminan hak asasi manusia, yang keempat, perubahan konstitusi, yang kelima, larangan perubahan konstitusi. Parameter terbentuknya pasal-pasal undang-undang yaitu yang pertama, agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijadikan secara demokrasi dengan memperhatikan kepentingan rakyat. Yang kedua, melindungi asas demokrasi. Yang ketiga, menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat. Yang keempat, untuk melaksanakan dasar negara. Yang kelima, untuk menentukan suatu hukum yang bersifat adil. Kedudukan konstitusi atau undang-undang dasar yaitu yang pertama, dengan adanya undang-undang dasar, baik penguasa dapat mengetahui aturan atau ketentuan pokok mendasar mengenai ketatanegaraan. Yang kedua, sebagai hukum dasar,
yang ketiga sebagai hukum yang tertinggi. Selanjutnya itu ada perubahan konstitusi atau undang-undang dasar, yaitu secara revolusi, pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi. Ini yang kadang-kadang membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapat persetujuan dari para wakil rakyat. Secara evolusi, undang-undang dasar atau konstitusi berubah secara berangsur-angsur yang dapat menimbulkan suatu undang-undang yang baru. Secara otomatis, undang-undang dasar yang lama tidak berlaku lagi. Selanjutnya itu keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi, yaitu keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi tampak pada gagasan dasar, cita-cita, dan tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD suatu negara. Dasar negara sebagai pedoman penyelenggaraan negara secara tertulis termuat dalam konstitusi suatu negara. Selanjutnya itu keterkaitan konstitusi dengan undang-undang dasar, yaitu konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan tidak tertulis, sedangkan undang-undang dasar adalah hukum dasar tertulis. Undang-undang dasar memiliki sifat mengikat, oleh karenanya makin elastik sifat aturan itu, makin baik. Pada dasarnya konstitusi menyangkut cara suatu pemerintahan diselenggarakan. Selanjutnya ada contoh kasus yang ada di Indonesia. Pancasila simbol dan lambang negara harus diperjuangkan dan dipertahankan dengan segala tumpah darah, karena memperoleh dan menciptakan diperlukan perjuangan, darah, dan air mata bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaan. Belakangan banyak kasus yang dinilai melecehkan simbol dan lambang negara, seperti bendera Indonesia yang ditulis dengan aksara Arab dan 2 silang pedang saat demonstrasi di depan Mabes Polri beberapa waktu lalu. Menurut sosiolog Universitas Nasional Sigit Rosadi, Pancasila dan lambang negara merupakan dasar negara dan simbol negara. Semua pihak harus menghormati dan memperlakukannya dengan baik. Konstitusi telah menetapkan hal itu sehingga pelecehan terhadapnya merupakan pelanggaran konstitusi, ujar Sigit kepada media Okezone. Secara sosiologi, kata Sigit, bangsa Indonesia diikat dengan berbagai aliran ideologi paham dan budaya. Jika memang terbukti melecehkan simbol dan lambang negara, maka harus ditindak tegas. Pelecehan terhadap simbol negara merupakan penghinaan bangsa Indonesia sehingga harus ditindak tegas siapapun pelakunya, jelas Sigit. Sebelumnya diberitakan, polisi mengamankan seorang pria berinisial NF berumur 20 tahun yang diduga membawa bendera merah putih dengan tulisan aksara Arab saat unjuk rasa beberapa saat lalu. Saat ini, NF tengah dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolres Jakarta Selatan. Undang-undang mengatur tentang pelecehan lambang negara tersebut seperti dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang negara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sekian dari presentasi saya yang menjelaskan tentang konstitusi. Apabila ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih.